Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk mari kita sama-sama belajar ya. Belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita agar makin lebih baik. Kita sama-sama belajar di sini ya. Insya Allah. Bismillah ya, Ana bikinkan video untuk pemaparan tajwid. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya supaya makin lebih baik ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita saling mengingatkan ya, sama-sama belajar ya. Baik, insya Allah nanti untuk ke depan mudah-mudahan Allah mudahkan untuk terus ya share rutin untuk pemaparan tajwid untuk per ayat ya. Baik, kita mulai ya. Dimulai dengan ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di sini ada a'u ya maksudnya. Di sini adalah panjang harokatnya 2 harokat dan disebut hukumnya ya, sekedar ini aja. Pengetahuan di sini mad tabi'i ya, sering ya dengar kata mad tabi'i, dan memang mad yang paling banyak di Al-Quran itu adalah mad tabi'i ya. Panjangnya 2 harokat, kondisikan 2 harokat tidak lebih ya, kondisikan terus dilatih ya. Kemudian a'udzubillah, billah di sini adalah lam jalalah tarqiq ya. Kenapa? Karena sebelum lam jalalah harokatnya kasrah. Tarqiq itu disebut juga bisa tipis, artinya tipis, billah ya. Kemudian a'udzu billahi minasyaitonir syaiton. Di sini hukum bacaannya alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena alif lamnya tidak dibaca jelas, cirinya ada tasydid ya. Kemudian asyaitoni, syai di sini adalah hukumnya mad layin atau madlin. Pernah dengar ya? Nah, harokat kenapa disebut madlin? Karena ya sukun sebelumnya harokatnya fathah ya. Jadi asyaitonir rajim. Ar-ra di sini juga sama, alif lam syamsiyah. Ar-rajim mad arid disukun kalau diwakafkan ya. Mad ketemu dengan huruf hidup ya, berada di akhir kalimat atau diwakafkan. Panjang harokatnya 2 sampai 6 harokat ya. Nanti untuk pembahasan wasol dan wakaf di sini ya, untuk pembacaan ta'awudz dan basmalah itu panjang lagi pembahasannya. Ini sekedar singkat saja, sekedar pengetahuan ya. Kemudian basmalah, bismillahi, sama di sini adalah lam jalalah tarqiq, harokatnya sebelum lam jalalah kasrah di sini ya. Tipis pembacanya. Ar-ra juga sama asyamsiyah ya. Alif lamnya tidak dibaca jelas. Ar-rahman, haknya hak kecil ya, halus. Ar-rahmani, mimnya 2 harokat saja, fathah berdiri di sini, mad tabi'i juga ya. Jadi terus dilatih untuk kaitannya 2 harokat, tidak dilebihkan ya, karena saking enaknya ngaji gitu ya, lagunya enak gitu, sehingga lupa hukum di sini, padahal cuma 2 harokat, tidak dilebihkan ya, cukup 2 harokat saja. Jadi kalau misalkan mau pakai lagu dalam artian nada gitu ya, mangga, tapi ingat batasannya adalah di tajwid ya. Kalau 2 ya 2 itu, tidak dilebihkan ya. Ar-rahmanir rahim. Ar-rahim alif lam syamsiyah juga ya, banyak di sini. Kemudian ar-rahim sama mad arid lis sukun ya. Kemudian kita lanjut ke ayat 1. Di sini pernah dengar ya, atau sering kita lihat biasanya di awal surah ini. Dan ini pembacaannya itu adalah dibaca sesuai dengan hurufnya. Jadi bukan alama ya, tapi alif dibaca alif, lam dibaca lam, mim dibaca mim, sehingga disatukan menjadi alif lam mim. Nah, alifnya satu ketukan, lamnya ini kan di atas lam ada fathah bendera nih ya. Kemudian di atas mim juga ada fathah bendera. Ini
panjang harokatnya adalah 6 harokat atau 3 alif ya. Jadi sabar dulu bacanya sampai 6 harokat dengan bantuan tangan ya, jari. Alif lam. Nah, lam di sini ada gunnah ya. Jadi beri kesempatan untuk ditahan di hidung ya, ditahan di hidung 2 ketukan gunnah ya. Jadi tidak alif lam mim, tidak, tapi alif lam mim lam. Nah, gunnah di hidung ya, ditahan di hidung 2 ketukan. Mim 6 harokat juga ya. Kalau kita sekedar ini ya, mengenalkan bahwa ini, pernah dengar nggak mad lazim mutsaqal harfi? Yang pernah belajar mungkin pernah dengar ya hukum itu. Nah, ini adalah salah satu dari contoh hukum mad lazim mutsaqal harfi. Kalau dipaparkan secara detail itu akan panjang. Ini sekedar mengenalkan saja. Di awal surah model ini ya, namanya adalah mad lazim mutsaqal harfi. Nanti ada lagi yang Yasin, Toha, itu beda lagi ya. Untuk yang panjang harokat yang lainnya di awal surah. Kalau yang ini yang jelas ya, mad lazim mutsaqal harfi atau mad lazim harfi mutsaqal, bisa ya. Baik, lanjut ya. Kita ke ayat 2. Dzalikal kitabu, za di sini adalah 2 harokat ya, fathah berdiri dan disebutnya mad tabi'i. 2 harokat saja, 1 ayunan saja. Dzalikal kitabu, al kitab, al di sini adalah alif lam qamariyah, kebalikan dari asyamsiyah. Alif lamnya harus dibaca jelas. Dzalikal kitabu, taknya 2 harokat juga, mad tabi'i ya, fathah berdiri. La raiba, la 2 harokat juga ini mad tabi'i ya. Raiba, rai di sini mad layin ya atau madlin, sama seperti asyaiton ya, sama rai ya. Jadi ya sukun, sebelumnya harokatnya fathah. Raiba fihi. Nah, di sini sekalian ya, yang pernah Ana juga bahas tentang waqaf ya sebelumnya. Di sini ada titik 3. Nama waqafnya adalah waqaf mu'anaqah ya. Waqaf mu'anaqah. Jadi boleh berhenti, ingat, tapi di salah satunya saja. La raiba fi, boleh di fi atau di raiba mangga, tapi yang jelas di salah satunya saja ya. Kemudian hudallil, kalau mau berhenti di fi ya panjang, ujungnya jadinya mad alili sukun kalau mau di sini ya. La raiba fi, haknya harus terbaca walaupun setengah gitu, sukun fi. Jadi tidak fi aja tapi fi, ada haknya ya kalau mau berhenti di situ. Kemudian hudallil muttaqin, hudalli. Nah, di sini ada hukum idgham bila gunnah ya, tanpa gunnah kalau bila gunnah itu. Jadi sekedar dimasukkan saja sekedarnya ya. Kenapa disebut idgham bila gunnah? Karena fathatain ya namanya. Fathahnya 2. Kalau fathatain, tain fathahnya berarti 2. Fathatain bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah yaitu lam. Hurufnya cuma 2 idgham bila gunnah, lam sama ro saja ya. Ini jadi sekedarnya. Hudallil muttaqin. Nah, ini mad alili disukun di akhir kalimat ya. Kemudian alladzina yu'minuna, alladzi di sini adalah mad tabi'i 2 harokat ya. Kemudian alladzina yu'minuna, yu gitu ya. Di sini pendek, tidak yu, tidak. Itu keliru. Yu ada hamzah sukun. Yu'minuna ya. Kemudian yu'minuna, yu'minu 2 harokat mad tabi'i ya. Bil ghaibi. Nah, di sini mad layin atau maddin lagi ya, bil ghaibi ya. Bil ghaibi wa yuqimu. Nah, wa yuqimu. Nah, panjang antara qi dan mu itu sama dan hukumnya juga sama, mad tabi'i ya, 2 harokat 1 ayunan. Wa yuqimu ya, jadi 2 harokat atau 1 ayunan sama saja ya. Sekedar gambaran 1 ayunan maksudnya. Wa yuqimunas sholata, nasso as-shalah di sini as-sha asyamsiyah ya, karena alif lamnya tidak dibaca jelas.
wa yuqimunas salata matobi'i 2 harokat, fathah berdiri, wa mimma. Nah di sini gunnah, awas. Selain gunnah, setelah gunnahnya itu panjang 2 harokat, awas. Jangan sampai terabaikan panjangnya ya. Setelah gunnah, wa mimma, wa mimma. Nah di sini gunnah karena mim bertasydid, mim termasuk huruf gunnah ya. Setelah gunnah dua ditahan di hidung 2 harokat, wa mimma, ada kesempatan ya, wa mimma. Setelah itu panjang 2 harokat maknya, mim yang kedua, wa mimma rozaqna, rozaqna. Nah di sini ada hukum pantulan atau disebutnya qalqalah. Qalqalahnya qalqalah sughra, karena berada di tengah kalimat. Kalau pembacaan qalqalah itu adalah mantul dan pantulannya itu bunyi huruf itu lagi, seperti qaf misalkan rozaqna, rozaqnahum gitu ya. Kemudian rozaqna, ini adalah matobi'i, nunnya 2 harokat, rozaqnahum hum yu. Nah di sini hukum mim mati nih. Hukum mim mati itu ada 2, ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi. Nah kalau ikhfa itu ketemunya mim sukun ketemu dan ba saja. Tapi kalau izhar syafawi, mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Gampang kan? Tinggal difahami, insyaallah nanti mudah gitu ya. Wa mimma razaqnahum yu. Nah di sini mim sukun ketemu ya, jadi izhar syafawi. Izhar itu jelas, syafawi itu di bibir, jadi jelas di bibir ya. Rozaqna. Nah za ini awas nih, kembali sininya za. Za itu rozak, bukan rojak, bukan ja, tapi za. Rozaqnahum yu. Awas ya, ini izhar syafawi tadi. Yunfiqun, bukan yun, tapi di sini ada hukum bacaan namanya ikhfa. Nah, samar diiringi dengan dengung ya. Yunfiqun, jadi kasih kesempatan untuk membaca samar diiringi dengan dengung 2-3 ketukan ya. Kenapa di sini sebut ikhfa? Karena nun mati ketemu dengan fa ya. Pembahasannya nanti lebih luas lagi, hurufnya apa, huruf ikhfa itu akan panjang. Ini secara singkat dan sesuai ayatnya seperti itu ya. Yunfiqun mati ketemu fa, ikhfa, yunfiqun mad arid lis sukun. Masya Allah, alhamdulillah. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Kita sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan Allah permudah untuk terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita makin terus lebih baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.